Pemirsa, pemerintah baru saja menaikkan harga BBM bersubsidi yang tentunya akan berdampak pada kenaikan harga barang. Nah, bagaimanakah kita sebaiknya menyikapi hal ini? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Putut Endro Ananowari, Director of Business Development dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi, Pak Putut. Pagi, Mbak Chandra. Pak Putut, ini kenaikan harga BBM bersubsidi, ini pastinya akan memicu kenaikan harga ini, Pak, ya. Dan pasti ini akan berpengaruh pada anggaran pengeluaran rumah tangga. Nah, bagaimana sebaiknya kita menyikapi ini, Pak? Oke, jadi kalau melihat adanya dampak dari kenaikan BBM ini yang menaikkan harga-harga ini, otomatis langsung kena ke pos pengeluaran kita yang paling langsung terasa. Dan kalau menurut saya sarannya jangan panik, gitu ya. Jangan terus kita membuat suatu keputusan gegabah. Justru ini merupakan satu momen yang paling baik di mana kita harusnya justru melihat kembali posisi keuangan atau kekayaan kita supaya lebih optimal ke depannya. Itu yang paling penting. Oke, melihat kembali ini sebaiknya jadi kita bisa melihat pos-pos mana yang masih bisa dikurangi. Betul. Atau barangkali bisa dipindah-pindah atau bagaimana? Antara lain contohnya misalnya seperti ini, dari pos pengeluaran kita masih bisa lihat sekarang ini ke belakang, ada nggak sih pos-pos pengeluaran kita yang masih bisa kita hemat? Kayak transportasi yang paling gampang dan langsung kita rasakan gitu ya. Yang bisa kita lakukan sebelumnya adalah apa? Kita mungkin secara keluarga mulai mengatur pengeluaran atau perginya itu cara pergi kalau bisa sekaligus, nggak pulang pergi karena memang penggunaan BBM jadi lebih tinggi. Dengan itu harapannya ada yang kita bisa sisihkan. Kemudian juga selain itu juga mungkin dari sisi listrik energi. Jadi misalnya lampu yang nyala terus sebelumnya dimatikan. Penggunaan misalnya penyejuk ruangan kalau memang nggak dipakai harus dimatikan. Pemanas air itu juga dimatikan. Itu juga bisa mengurangi pos pengeluaran tadi untuk listrik. Kemudian juga kita bisa lihat misalnya biaya misalnya telekomunikasi itu juga bisa ditahan. Nah, ini yang kita harus lihat lagi. Banyak yang redundant gitu. Jadi kita memang kayaknya perlu, tapi kayaknya dua. Jadi misalnya di rumah sudah ada internet, masih perlu adanya modem seperti ini. Nah, ini yang mungkin bisa disesuaikan lagi. Contoh lain yang juga bisa kita lakukan mungkin di sini adalah bagaimana kita istilahnya menyesuaikan pengeluaran kita dengan kondisi yang ada saat ini. Jadi bukannya kita tidak boleh terus dengan ini rekreasi seperti kemarin bukan, tapi mungkin frekuensinya yang kita kurangi. Di dalam hal ini Pak Putut menyarankan untuk menyusun ulang alokasi aset-aset kita bagaimana? Nah, caranya antara kayak tadi melihat pos pengeluaran yang tidak efisien, tidak begitu diperlukan dikurangi. Kemudian juga penempatan dari investasi itu juga harus lebih optimal. Jadi banyak mungkin kita punya uang yang istilahnya berkembangnya tidak optimal, misalnya di rekening. Kalau dia lama ada di situ tidak digunakan, kenapa nggak ditaruh ke instrumen lain yang bisa memberikan tingkat pengembalian lebih tinggi supaya daya belinya lebih tertahan. Nah, dengan adanya situasi seperti ini, Pak, kiranya instrumen investasi apa yang paling tepat untuk menempatkan dana kita? Oke, intinya bahwa kalau dalam kondisi seperti ini, kita justru harusnya tetap berinvestasi. Karena dengan kita berinvestasi, tujuan akhirnya adalah mencari atau meningkatkan daya beli dari uang kita sendiri. Contohnya mana tergantung dari orang masing-masing investor, bisa properti gitu ya, bisa investasi langsung ke misalnya beli lukisan, atau juga bisa melalui reksadana atau berinvestasi di pasar modal melalui reksadana seperti ini. Dan saya rasa ini satu alternatif investasi yang bisa dinikmati atau digunakan oleh investor menghadapi kenaikan harga barang. Oke, jika kita memiliki dana di pos dana darurat, ini kita boleh nggak memasukkannya ke dalam produk-produk investasi dalam kondisi seperti ini? Oke, kembali lagi. Kalau memang dari dana darurat itu banyak dana yang sebetulnya sudah 1 tahun tidak digunakan juga dan hanya ada di situ, dalam hal ini mungkin penempatannya di deposito, mungkin ada baiknya nggak sebagian, mungkin 10%, 20% dialihkan ke instrumen lain yang bisa memberikan return lebih tinggi. Jadi dalam hal ini mungkin kayak reksadana pasar uang itu merupakan salah satu alternatif investasi yang bisa digunakan untuk penempatan bagi dana-dana darurat yang kita punya supaya tingkat pengembaliannya juga lebih optimal seperti itu. Ya, paling tidak Pak Putut, memang kita jangan panik dan kita harus lebih cerdas dalam mengelola keuangan keluarga kita ya, Pak. Terima kasih Pak Putut atas waktunya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh